Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di dalam doa pagi online pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu ada dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur kami bangun dengan tubuh yang sehat, kuat diberkati Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan, di mana Allah El Shaddai menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam Mazmur 91, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Daniel dimasukkan dalam lubang singa, Daniel tidak berdoa supaya singa itu dihancurkan. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk di dalam dapur api, mereka tidak berdoa supaya api itu dipadamkan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud tidak berdoa supaya Goliat tiba-tiba mati. Dan ketika Abraham berumur 99 tahun dan janji untuk memiliki anak dari Allah El Shaddai, Abraham juga tidak berdoa supaya dia kembali menjadi anak muda yang perkasa. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita ada di dalam kondisi yang paling mengenaskan, yang paling mengerikan, kita ada di dalam lembah kekelaman, pergumulan kita sedang berat, maka kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Allah El Shaddai menyertai kita. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, sebab Dia Allahku yang kupercayai. Seberapa kita percaya kepada nama itu, nama Allah El Shaddai, yang tidak hanya menjadi aksesoris, yang tidak hanya menjadi khotbah-khotbah di dalam kekristenan, tetapi biar hidup menjadi suatu iman yang kuat kepada kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang kita percayai dan kubu pertahanan kita di saat paling kelam dalam kehidupan kita. Sekalipun Tuhan akan berjalan menjadi orang keempat, seperti pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada sesosok malaikat, sesosok ilahi yang menyertai mereka, yang membuat mereka selamat dari dapur api. Juga merupakan sosok yang menyelamatkan Daniel di dalam lubang singa itu, dan juga sosok yang menguatkan Daud ketika melawan Goliat, dan juga merupakan pribadi yang menguatkan Abraham untuk mendapatkan janji memiliki keturunan yang begitu banyak. Dan masih Allah yang sama, masih Tuhan yang sama, yang sedang berkata-kata kepada hatimu pada hari ini, berkata kepada imanmu, berkata kepada dirimu, bahwa Allah El Shaddai mampu untuk hadir, memberi kekuatan, memberikan jamahan, memberikan jalan keluar ketika tidak ada jalan sekalipun. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Tetap taat kepadanya, tetap percaya kepadanya, tetap bersuka, sebab Dia sanggup untuk melakukan perkara yang ajaib. Kita tidak bisa seperti Abraham yang mengambil jalan memutar, seolah-olah ingin menolong Tuhan dengan memperistri atau menghampiri Hagar, tetapi kepada Sarah janji itu diberikan, Abraham dan Sarah. Banyak dari kita dengan bodohnya mengambil jalan memutar, dengan keluar dari jalur yang Tuhan sudah sediakan, dengan berjalan tanpa Tuhan, membuat kekacauan kita sendiri, dan membuat janji dan mujizat itu menjadi tertunda dan mundur sia-sia. Tapi kabar baiknya pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 17, kita melihat seberapa jauh pun Abraham mengambil jalan memutar dan mencoba menolong mujizat Tuhan dengan hikmatnya sendiri. Ketika kita kembali kepada jalan Tuhan, maka rancangan dan rencana Tuhan itu dengan kuasa Allah El Shaddai tidak bisa digagalkan. Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidup Anda. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup Anda. Tuhan akan melakukan perkara ajaib.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin Tuhan akan melakukan kepada Abraham yang sudah berumur 99 tahun, sudah dingin, sudah tidak memiliki kekuatan? Kita perlu tahu satu hal, namanya adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Katakan kepada iman kita, katakan kepada diri kita, katakan kepada roh kita, katakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, kembali percaya kepada Allah El Shaddai. Maria berkata, bagaimana mungkin bisa terjadi kepadaku karena aku ini belum bersuami. Di dalam Lukas 1 ayat 37 Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang tidak masuk akal, tapi disitulah area Tuhan bekerja. Ayub dalam keterpurukannya, di dalam penderitaannya, dokter berkata tidak mungkin. Keluarganya meninggalkannya, istrinya meninggalkan Ayub. Tetapi di dalam tangisnya, dia berkata, aku perlu pertolongan dari Tuhan, dari pertolongan Allah El Shaddai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kondisi kita, apapun sakit penyakit yang mendera kehidupan Anda, apapun pergumulan yang ada dalam kehidupan Anda, kembali berseru kepada Tuhan. Aku perlu Tuhan El Shaddai hadir dalam kehidupanku. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan doa pagi dan melakukan doa pagi pada hari ini. Mereka mendapatkan kembali iman di mereka yang perkasa untuk kembali percaya dan berkata, Allahku yang ku percayai, kubu pertahananku, Allah El Shaddai, mampirlah, datanglah, lawatlah, sertai kehidupanku, dan biarlah mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.